Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kayla Alika. Terima kasih sudah klik video ini dan meluangkan waktu untuk belajar bersama. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat relevan, dan menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan ekonomi modern, khususnya di Indonesia, yaitu tentang peluang dan keuangan perbankan syariah. Materi ini tidak hanya penting untuk mahasiswa ekonomi, akuntansi, manajemen, atau perbankan saja, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ingin memahami perkembangan sistem keuangan syariah yang kini semakin dikenal, semakin diminati, dan semakin kompetitif. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas secara mendalam sejarah dan prinsip dasar perbankan syariah, tantangan-tantangan besar yang sedang akan dihadapi, peluang-peluang potensial yang bisa dikembangkan, serta bagaimana sistem keuangan syariah membentuk arah baru bagi industri keuangan di Indonesia. Siapkan buku catatan jika perlu, duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai pembahasannya. Keuangan dan perbankan syariah merupakan salah satu sektor industri yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam pengembangan industri ini. Namun, perkembangan ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada faktor pendorong, faktor penghambat, tantangan internal dan eksternal, serta peluang besar yang memerlukan pengelolaan yang strategis. Mengapa perbankan syariah itu penting? 1. Karena menyediakan alternatif bagi masyarakat yang menghindari riba. 2. Karena menawarkan sistem keuangan yang lebih etis dan transparan. 3. Karena menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. 4. Karena mendukung pembangunan ekonomi berbasis sektor real. Dalam konteks global, ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi industri bernilai triliunan dolar. Banyak negara non-muslim seperti Inggris, Jepang, dan Singapura kini ikut mengembangkan layanan keuangan syariah karena dianggap lebih stabil, berkelanjutan, dan mampu bertahan dalam krisis keuangan. Indonesia pun memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sekarang kita akan lanjut ke sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia secara formal dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama yang lahir dari inisiatif umat Islam melalui Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, dan sejumlah pengusaha muslim. Perkembangan signifikan mulai terlihat setelah krisis moneter 1997 sampai 1998. Ketika perbankan syariah terbukti lebih tahan karena tidak menggunakan bunga. Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mempertegas landasan hukum. Bergabungnya beberapa bank konvensional yang memiliki unit syariah lalu melakukan spin-off. Pembentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI tahun 2021 melalui merger 3 bank syariah BUMN. Sejarah ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses panjang dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat. Sekarang kita akan lanjut ke prinsip dasar dalam keuangan perbankan syariah. Semua praktik keuangan syariah didasarkan pada prinsip 1. Larangan riba, atau tidak ada bunga, tidak ada keuntungan tanpa risiko. 2. Pembagian risiko atau risk sharing, yaitu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. 3. Berbasis aset nyata. Setiap transaksi harus terkait kegiatan produktif dan sektor real. 4. Larangan maisir atau judi dan garar atau ketidakjelasan. Kontrak harus jelas, transparan, dan tidak manipulatif. 5. Keadilan dan berkelanjutan. Setiap akad dilakukan dengan nilai saling menguntungkan secara adil. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar mengapa sih keuangan syariah dianggap lebih etis, lebih transparan, dan lebih stabil. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Ini adalah bagian terpanjang dan paling penting dalam materi kita.
Tantangan-tantangan berikut merupakan realitas nyata yang harus dihadapi oleh industri perbankan syariah baik di Indonesia maupun di dunia. 1. Tantangan regulasi dan kebijakan. Sistem perbankan syariah memiliki dua jenis regulasi, yaitu 1. Regulasi perbankan pada umumnya, yaitu ada OJK, BI. Kedua, regulasi syariah, yaitu ada DPS dan DSN MUI. Kombinasi dua regulasi ini membuat proses perizinan lebih panjang, perubahan aturan lebih sering terjadi, bank harus beradaptasi lebih cepat, produk harus sesuai standar syariah sekaligus standar perbankan nasional. Tantangan besarnya adalah konsistensi, harmonisasi, dan penyederhanaan aturan. 2. Tantangan persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki modal lebih besar, jaringan lebih luas, teknologi lebih matang, citra yang lebih dikenal masyarakat. Sementara bank syariah memiliki pangsa pasar masih kecil, literasi syariah masyarakat yang masih rendah, SDM yang terbatas. Persaingan ini menuntut bank syariah untuk menciptakan diferensiasi layanan, memperkuat brand, serta meningkatkan kualitas operasional. Ketiga, literasi masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat yang masih bingung, apa bedanya bank syariah dan bank konvensional? Apakah benar bank syariah bebas riba? Bagaimana cara kerja akad? Apakah benar bank syariah bebas riba? Bagaimana cara kerja akad? Dan apa manfaatnya? Padahal literasi adalah salah satu kunci pertumbuhan industri. 4. Tantangan teknologi. Era digital membawa perubahan besar. Mobile banking, kris, vintage, open banking, artificial intelligence. Bank syariah harus mampu beradaptasi, meniru kecepatan inovasi bank konvensional dan vintage, serta mengintegrasikan prinsip syariah dalam layanan digital. Kelima, kualitas sumber daya manusia. Bank syariah memerlukan SDM yang bukan hanya mahir dalam manajemen, keuangan, digital banking, tetapi juga harus memahami ilmu syariah, memahami akad, memahami prinsip kehalalan transaksi. SDM dengan kompetensi ganda atau double skills ini masih sangat terbatas. 6. Skala ekonomi dan efisiensi. Karena pangsa pasar kecil, biaya operasional bank syariah cenderung lebih tinggi. Skala ekonomi yang kecil menyebabkan biaya investasi teknologi lebih mahal, margin keuntungan lebih kecil, persaingan harga sulit dilakukan. Sekarang kita lanjut ke peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, industri keuangan syariah memiliki peluang yang sangat besar di masa depan. 1. Pertumbuhan kesadaran masyarakat. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya keuangan halal, kebutuhan sistem yang bebas riba, dan pentingnya perbankan beretika. Hal ini membuka peluang besar untuk pertumbuhan bank syariah. 2. Dukungan pemerintah dan regulasi. Pemerintah Indonesia mencanangkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, target Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dukungan ini menciptakan peluang besar untuk ekspansi industri. 3. Inovasi produk dan digitalisasi. Bank syariah kini berpeluang besar menciptakan produk, pembiayaan mikro syariah, investasi halal, green financing syariah, layanan syariah berbasis vintage. Digitalisasi menjadi peluang untuk menyusul ketertinggalan. 4. Perkembangan global. Pertumbuhan industri halal global seperti halal food, halal tourism, halal fashion, halal lifestyle mendorong perbankan syariah sebagai penyediaan pembiayaan utama. Masa depan keuangan dan perbankan syariah. Industri ini akan terus berkembang karena 1. Digitalisasi semakin kuat. 2. Masyarakat semakin paham. 3. Pemerintah semakin mendukung. 4. Industri halal global semakin besar. Dan kelima, bank syariah semakin inovatif.
Tren masa depan mencakup integrasi vintage syariah, penggunaan blockchain syariah, peningkatan efisiensi operasional berbasis AI, pembiayaan sektor hijau dan berkelanjutan. Analisis mendalam tantangan perbankan syariah di era modern. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas gambaran umum tantangan industri perbankan syariah. Sekarang, kita memperdalam setiap tantangan secara lebih analitis, sistematis, dan terstruktur agar pembahasan jauh lebih komprehensif. 1. Tantangan regulasi yang kompleks dan multi-level. Salah satu tantangan terbesar dalam industri perbankan syariah adalah kompleksitas regulasinya. 2. Dua otoritas, dua kewenangan. Bank syariah harus mematuhi 1. Regulasi perbankan OJK dan BI, mengatur permodalan likuiditas, manajemen risiko, laporan keuangan, dan prudential banking. Kedua, regulator syariah, DPS dan DSN MUI, yaitu mengatur kesesuaian akad, kehalalan transaksi, jenis produk yang diperbolehkan. Artinya, bank syariah tidak bisa mengeluarkan produk dengan cepat karena harus melalui 2 jalur persetujuan. Ini menyebabkan proses inovasi jadi lebih lambat, adaptasi terhadap teknologi tertunda, biaya kepatuhan lebih tinggi, dan diferensiasi produk menjadi terbatas. Ketiga, dinamika kebijakan perubahan. Perubahan kebijakan seperti standarisasi produk syariah, aturan spin-off atau UUS, penyesuaian PSAK, perubahan kebijakan moneter syariah, membuat bank syariah harus selalu siap beradaptasi dalam waktu yang cepat. Tantangan perilaku konsumen dan mindset masyarakat. Meski Indonesia negara muslim terbesar, perilaku masyarakat tidak otomatis membeli bank syariah. Ada faktor psikologis yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Persepsi syariah itu sama dengan konvensional, hanya label. Bank masyarakat menganggap bunga artinya margin, tidak ada perbedaan signifikan, hanya beda nama, padahal akad dan mekanismenya berbeda. Masyarakat lebih suka yang praktis dan mudah. Bank syariah yang jaringan ATM-nya terbatas dianggap kurang praktis, kurang fleksibel, biaya transaksi lebih besar. Ini memengaruhi minat nasabah. Kurangnya edukasi finansial syariah. Banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu mudharabah, apa itu murabahah, apa itu ijarah, bagaimana sistem bagi hasil, perbedaan akad tabungan versi investasi. Tanpa edukasi, bank syariah sulit berkembang. Tangan digitalisasi dan disrupsi teknologi. Era digital memaksa semua bank untuk berinovasi cepat, memperluas layanan online, meningkatkan keamanan data, menjalankan layanan 24/7. Namun, tantangan bank syariah lebih besar karena 1. Integrasi prinsip syariah ke dalam teknologi digital. Contoh, akad harus jelas, transaksi harus bebas garar, pembiayaan harus berbasis aset. Dalam vintage konvensional, transaksi terjadi cepat tanpa verifikasi syariah. Sementara dalam syariah, setiap transaksi harus sesuai ketentuan fikih. Tantangan keamanan siber. Bank syariah harus memperluas layanan digital berhadapan dengan risiko peretasan, kebocoran data, penipuan digital, phishing, serangan malware. Berbagai inovasi digital membuat tantangan teknologi makin kompleks. Tantangan kompetensi SDM syariah. Industri syariah membutuhkan SDM dengan kompetensi ganda. 1. Menguasai perbankan modern. 2. Menguasai prinsip syariah dan akad. Sayangnya, jumlah lulusan ekonomi syariah masih sedikit. Pemahaman akad syariah di bank sering dangkal, pelatihan SDM masih terbatas, tenaga ahli syariah lebih sedikit dibanding kebutuhan pasar. SDM adalah mesin utama inovasi. Tanpa SDM berkualitas, bank syariah sulit bersaing. Peluang besar yang dapat dimanfaatkan bank syariah. Setelah memahami tantangan, kita masuk ke pembahasan peluang secara lebih mendalam. 1. Bonus demografi dan populasi muslim Indonesia. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia
generasi muda dengan minat tinggi terhadap ekonomi syariah, peningkatan kesadaran halal lifestyle. Ini membuka peluang besar, tabungan syariah, pembiayaan UMKM syariah, investasi syariah generasi milenial, layanan digital syariah. 2. Dukungan pemerintah dan arah kebijakan ekonomi syariah. Pemerintah membuat Master Plan Ekonomi Syariah dari 2019 sampai 2024. Blueprint pengembangan perbankan syariah, pendirian KNEKS, merger Bank Syariah BUMN menjadi BSI, yang menunjukkan bahwa pemerintah serius mengembangkan industri ini. Peluang strategis muncul dari belanja pemerintah berbasis syariah, proyek infrastruktur berbasis sukuk, pembiayaan UMKM halal. 3. Peluang digitalisasi dan tren vintage syariah. Pertumbuhan vintage syariah meningkat pesat. Pembiayaan peer-to-peer syariah, marketplace produk halal, investasi digital syariah, dompet digital syariah. Digitalisasi membuka peluang menurunkan biaya operasional, memperluas akses ke pelosok, menarik generasi muda. 4. Pertumbuhan industri halal global. Ekonomi halal global meliputi makanan halal, kosmetik halal, fashion muslim, pariwisata halal, farmasi halal, dan media halal. Semua industri ini butuh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah dapat mengambil peran sebagai penyedia pembiayaan halal supply chain, penyediaan modal usaha halal brand, pendukung sektor pariwisata halal. Kemudian kita akan lanjut ke analisis keuangan syariah, produk, akad, dan model pembiayaan. 1. Produk penghimpunan dana atau funding, yaitu ada tabungan wadiyah yang bersifat titipan, tidak memberikan imbal hasil, boleh mendapat bonus atau hibah yang tidak diwajibkan. Kedua, tabungan dan deposito mudharabah. Bank sebagai mudarib, nasabah sebagai syahibul ma'al, sistem bagi hasil dan bukan bunga. Kemudian ada produk penyaluran dana, yaitu ada mudharabah atau jual beli, paling umum terutama pembiayaan konsumtif. Kemudian ada ijarah atau sewa untuk pembiayaan kendaraan dan aset. Kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama modal antara bank dan nasabah. Ada mudharabah, kerjasama usaha, di mana bank memberikan modal. Instrumen investasi syariah, sukuk atau obligasi syariah, digunakan pemerintah dan korporasi. Ada reksadana syariah, sangat diminati investor muda. Ada saham syariah terdaftar dalam ISSI. Sekarang kita akan lanjut ke strategi penguatan keuangan dan perbankan syariah. Pada bab ini kita membahas strategi mendalam yang dapat dilakukan untuk memperkuat industri, yaitu 1. Ada strategi peningkatan literasi syariah, edukasi melalui media digital, kolaborasi kampus dan pesantren, edukasi produk melalui influencer muslim, kampanye gerakan ekonomi halal. Strategi inovasi produk syariah untuk milenial, pembiayaan green energy, pembiayaan startup halal, produk investasi berbasis ESG syariah. 3. Strategi digitalisasi bisnis, aplikasi mobil banking syariah, dan otomatis berbasis AI, open banking syariah, integrasi kris syariah. 4. Strategi penguatan SDM, sertifikasi keuangan syariah, pelatihan intensif akad, rekrutmen lulusan ekonomi syariah, kolaborasi dengan universitas dan ormas Islam. Peran global perbankan syariah dan pembelajaran untuk Indonesia. 1. Negara-negara yang sukses dengan sistem syariah. Malaysia, model paling maju, regulasi kuat, inovasi cepat, pangsa pasar lebih dari 30%. Kemudian ada Arab Saudi, produk berbasis haji dan umrah, sukuk terbesar di dunia. Kemudian ada Inggris, negara non-muslim pertama yang menerbitkan sukuk. Pelajaran untuk Indonesia, perlunya inovasi cepat, regulasi konsisten, integrasi teknologi. Masa depan perbankan syariah, proyeksi 10-20 tahun ke depan. Industri ini diprediksi akan semakin besar. 1. Tren masa depan, yaitu ada digital banking syariah penuh,
Kemudian ada penerapan blockchain syariah, produk keuangan sustainability atau ESG. Kemudian ada pembiayaan ramah lingkungan, pertumbuhan fintech syariah global, integrasi AI dalam akad syariah. Indonesia sebagai global hub. Indonesia dapat menjadi pusat industri halal dunia, keuangan syariah digital, sukuk global, pendidikan ekonomi syariah. Perbankan syariah memiliki masa depan cerah dan peluang pertumbuhan yang sangat besar. Namun, untuk mencapai potensi maksimal, industri ini harus memperbaiki regulasi, meningkatkan literasi, berinovasi melalui teknologi, memperkuat SDM, menjadi kompetitif secara global. Transformasi digital dalam keuangan dan perbankan syariah. Digitalisasi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan industri keuangan syariah ke depan. Perubahan teknologi telah mendorong bank syariah untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal dari bank konvensional maupun fintech. Pada bab ini kita akan membahas bagaimana digitalisasi menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola. 1. Penerapan digital banking dalam sistem syariah. Digital banking syariah berbeda dari konvensional karena setiap transaksi harus sesuai akad, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan masyir. Proses verifikasi harus transparan, kontrak harus tercatat dengan jelas. Digital banking syariah harus mampu mengakomodasi kebutuhan 1. Pembukaan rekening online berbasis akad. 2. Transaksi digital yang mematuhi prinsip syariah. 3. Pembiayaan online dengan verifikasi halal. 4. Integrasi zakat, infak, wakaf dalam aplikasi. 5. Pembayaran kris syariah. Ini membuka peluang besar karena generasi modern menyukai proses yang cepat dan tanpa riba. 2. Penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam perkembangan syariah. AI mendukung perbankan syariah dalam analisis risiko pembayaran, scoring kelayakan nasabah, chatbot layanan 24 jam, deteksi fraud dan aktivitas mencurigakan, analisis syariah compliance secara otomatis. Namun, penerapan AI harus tetap diawasi agar tidak melanggar prinsip syariah, tidak memasuki ranah yang merugikan nasabah, tetap mengutamakan transparansi dan keadilan. 3. Integrasi blockchain dalam keuangan syariah. Blockchain berpotensi menciptakan sistem akad digital tanpa manipulasi, memudahkan pencatatan bagi hasil, memperkuat transparansi pembiayaan, percepat. Beberapa negara sudah mulai menerapkan blockchain syariah. Indonesia dapat mengikuti jejak ini karena blockchain adalah instrumen yang sangat cocok dengan prinsip syariah, yaitu transparansi, akurasi, dan minim kecurangan. 4. Ekosistem fintech syariah. Fintech syariah berkembang pesat karena peer-to-peer lending syariah, platform wakaf online, investasi halal digital, dan pembayaran syariah. Fenomena ini membuka peluang kolaborasi bank syariah dengan fintech syariah untuk memperluas pasar, terutama di sektor UMKM, pedagang kecil, pengusaha startup, dan masyarakat pedesaan. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke inovasi produk keuangan syariah untuk masa depan. Perkembangan industri menuntut inovasi produk yang lebih variatif. Bank syariah tidak bisa hanya mengandalkan produk klasik seperti murabahah atau ijarah saja. 1. Produk pembiayaan ramah lingkungan. Ke depan, pembiayaan akan banyak diarahkan pada energi terbarukan, usaha berkelanjutan, kendaraan listrik, pengelolaan sampah, pertanian berkelanjutan. Bank syariah dapat menjadi pionir pembiayaan hijau berbasis syariah yang mendukung keberlanjutan lingkungan. 2. Produk syariah untuk ekosistem halal lifestyle. Tren halal lifestyle membuka peluang produk seperti pembiayaan halal fashion, pembiayaan muslim travel, e-commerce halal, aplikasi keuangan halal. Produk-produk ini sangat diminati generasi muda. 3. Pengembangan pasar modal syariah. Pengembangan pasar modal syariah dapat dilakukan melalui
sukuk inovatif, reksadana syariah tematik, saham syariah yang relevan dengan industri halal, crowdfunding syariah untuk startup. 4. Inovasi akad hybrid untuk produk modern. Akad hybrid atau gabungan beberapa akad memungkinkan perbankan syariah menciptakan produk baru yang lebih fleksibel. Contoh, murabahah tambah wakalah untuk pembiayaan digital, mudarabah tambah musyarakah untuk pembiayaan startup, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT untuk kredit kepemilikan barang, penguatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Salah satu fondasi penting dalam memperbesar pangsa pasar adalah edukasi masyarakat. 1. Rendahnya literasi syariah masyarakat. Meskipun populasi muslim besar, tingkat literasi keuangan syariah masih sangat rendah. Banyak masyarakat tidak mengetahui apakah bank syariah benar-benar bebas riba, bagaimana sistem bagi hasil bekerja, perbedaan margin dan bunga, apa itu akad syariah, bagaimana investasi syariah menghindari spekulasi. 2. Strategi edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan. 1. Kampanye edukasi melalui media sosial. 2. Kerjasama dengan sekolah, kampus, dan pondok pesantren. 3. Program pelatihan bagi UMKM. 4. Publikasi konten visual, infografis, podcast. 5. Kolaborasi dengan influencer muslim. Tujuannya ialah menjadikan keuangan syariah lebih mudah dipahami, tidak rumit, dan tidak eksklusif. Agar industri ini terus tumbuh, perlu adanya roadmap jangka panjang. 1. Tahap jangka pendek 0-3 tahun. Digitalisasi proses internal, optimalisasi mobile banking syariah, peningkatan SDM melalui sertifikasi, kampanye literasi nasional. 2. Tahap jangka menengah 4-7 tahun. Pembentukan fintech syariah nasional, pengembangan produk inovatif, integrasi data syariah, penetrasi pasar halal lifestyle. 3. Tahap jangka panjang 8-15 tahun. Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia, blockchain syariah nasional, integrasi sektor halal global, dominasi sukuk sebagai instrumen pembiayaan negara. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung materi panjang mengenai tantangan, peluang, dan keuangan perbankan syariah. Semoga penjelasan ini bermanfaat membantu tugas kamu dan menambah wawasan baru terkait sistem keuangan yang lebih etis, berkelanjutan, dan sesuai syariat. Jika kamu merasa video ini membantu, like videonya dan tulis komentar di bawah ini. Nah, kalau ada pertanyaan atau ingin bahasan lain, subscribe agar tidak ketinggalan materi lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.